Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pelajaran PKWU. Pada hari ini kami akan membawakan tentang materi teknik pengolahan makanan. Down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. Baiklah, pada hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Sebelah kanan saya adalah Bapak Dani, sebelahnya lagi adalah Ibu Sri Purwanti. Semua kita mengajar di SMA Negeri 3 Cimahi. Pada hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan makanan yang tersaji di depan kita. Perhatikan di sini, ada sate, ada gulai, ada kerupuk, ada dessertnya, kemudian ada lagi satu lagi adalah oseng kimlo kering. Baiklah, kita akan mencoba bertanya pada ahlinya di sini. Pertama pada Bapak Dani, bagaimana teknik pengolahan makanan yang tersaji di sini sehingga bisa mengundang selera dan sepertinya enak untuk disantap. Iya Bu, jadi lapar ya Bu? Iya. Boleh dimakan. Boleh dimakan Bu. Boleh. Boleh. Saya agak canggung juga kalau disebut ahli Bu, soalnya ya hanya berusaha memasak. Jadi di sini kita punya ada berbagai jenis makanan ya Bu. Ini dimasak dengan berbagai teknik juga. Sebenarnya dalam memasak itu kalau kita berbicara secara umum memang banyak Bu. Nah cuman kita kerucutkan saja menjadi 3. Yang pertama itu ada teknik yang memasak kering. Artinya memasak kering itu tidak pakai minyak ataupun tidak pakai air. Ini contohnya masak sate. Oh, masak sate ya. Nah, yang kedua itu ada teknik memasak basah. Basah memasak di sini basah. artinya pakai air. Pakai air. Nah, contohnya yang ini ya mungkin ya. Gulai. Ya, gulai. Ini nanti kita bicarakan teknik yang dipakai untuk memasak gulai ya. Karena yang memasak basah banyak juga. Jenis-jenisnya. Ada juga memasak yang menggunakan minyak Bu. Nah, kalau yang menggunakan minyak ya ini contohnya makanan sejuta umat. Ini itu kerupuk. Sebenarnya ini makanan utamanya Bu. Oh, makanan utama ya. Karena kerupuk. Ada peribahasa. Kriuk-kriuk. Nah itu kalau tidak ada kerupuk makannya jadi nggak enak. Itulah. Nggak rame maksudnya. Gitu. Ternyata rame juga dalam makan ya. Nah, pelengkap Bu kerupuk itu ya. Bukan pelengkap penderitaan. Oh iya. Itu mah yang lain-lain Bu. Pelengkap selera. Pelengkap selera biar makannya jadi lebih nikmat seperti itu. Siap. Nah jadi seperti itu Bu, ada teknik memasak basah yang pakai air, ada yang pakai minyak menggoreng itu contohnya, dan ada teknik memasak kering. Nah, contohnya sate ini ya. Kalau ini termasuk apa ya? Itu teknik memasak basah. Teknik memasak puding basah. tadi ya, yang disebutkan sama Bu Tati bahwa ini ada dessert ya. Dessert itu namanya puding Bu Tati ya. Okay. Dessert itu teknik memasaknya dengan teknik memasak basah tentunya. Kalau dipegang masih tetap basah, nggak kering ya. Dan enak sekali. Jadi bisa melalui salah satunya perebusan begitu. Perebusan dari agar-agar. Ada lagi yang lainnya seperti tadi yang dikatakan gulai ya. Gulai itu seperti mengundang selera makan ya. Sangat-sangat. Tapi harus hati-hati dari bidang kesehatan pun bagi yang kolesterol ya. Ini menyebab kesehatan juga akhirnya nanti ke penyakit jantung ya. Kecuali kalau penyakit jantung hati itu nanti obatnya lain lagi. Jangan. Teknik membuat gulai ini salah satunya yang disebut menyetup. Menyetup ya. Di dalam menyetup sendiri ini jadi pemanasannya
antara 95 sampai 100 derajat Celcius itu biarkan mendidih dulu ya. Jadi airnya dibiarkan Iya, mendidih dulu. biar kemudian- mendidih dulu. Ini bumbunya harus masuk dulu sebetulnya ya. Tapi kita sering memodifikasi dengan cara buhun kalau kan menurut Oh, bahasa ada Sunda cara ya, buhun, cara pemirsa. buhun itu Ada ya. cara buhun, bagaimana cara ya, buhun yang ini? tradisional. Jadi setelah direbus, jadi prosesnya ini dimulai dari persiapan, teknik pengolahan makanan itu cukup panjang sebetulnya kalau kita ceritakan. Iya. Teknik pengolahan dalam hal menyetup saja itu ada beberapa tahap. Seperti tadi kata Pak Dani ya, teknik pengolahan masakan basah itu sampai 7 cara. Ah, 7 Banyak, cara. Sampai 7 cara. Ada 7 cara Antara lain ternyata. ada boiling ya Pak. Iya. Ada teknik mengukus, Iya. ada yang mengetim. Ya. Ya. Iya. Merebus tadi sudah, ada lagi sama ya merebus. Mau bikin puding tadi salah satunya. Ya, itu merebus. Menyentup juga kan tadi sudah Ini contoh diolahkan. menyetup, Contoh ya. Contoh menyetup ini ya. Jadi sebenarnya ada yang menurut beberapa literatur gitu ya. Jadi kalau menyetup itu antara air, jumlah volume air dengan bahan yang direbusnya itu 1:1 gitu. Oh, 1:1. Jadi Kan, misal nih, ini kan airnya kelihatan banyak banget ya. Iya. Terus kan ada dagingnya juga. Jadi ya 1:1 gitu. Itu kalau menyetup biasanya. Kalau dilihat dari volume air dan bahan yang digunakan. Satu lagi blanching. Ya. Seperti membuat klepon, bakso itu diaduk. enggak. Jadi Mix atau gimana airnya maksudnya? tetap direbus dulu, Oh, air iya, biarkan mendidih. Iya, Nanti iya. si inti makanan yang mau kita olah itu setelah dari persiapan sampai jadi bahan mentahnya itu kemudian dicetak, baru masukkan ke air yang mendidih. itu namanya teknik cara apa blanching. namanya, teknik apa? Cara blanching. Blanching. Iya, Oh. blanching. Dalam membuat apa tadi? Seperti kelepon. Oh, kelepon. Membuat bakso. pempek. Nah, itu Oh, seperti gitu. itu. Jadi pada saat mendidih, pempek Iya, itu langsung yang dimasukkan. sudah adonan pempek itu masukkan. Oh, Nanti biarkan sampai mengapung. Itu teknik blanching. Setelah itu juga masih ada proses lagi itu. Oh, masih banyak. Dilanjutkan seperti tadi Pak Dani mengolah melalui pemanasan frying, menggoreng. Mana, Bu? menggoreng dengan minyak banyak. Oh, Yang tadi itu di-frying ya maksudnya, di Bu? frying itu. Oke, itu banyak ya, Bu? Banyak, Itu. lumayan. Gimana kalau misalkan kita jelaskan satu-satu, Bu? Mulai yang kering apa aja gitu, yang basah apa aja. Boleh, mangga boleh, silakan. Goreng apa aja. Yang ini belum tersentuh ini yang ini. Ini sebetulnya untuk apa ini? Dibagaimanakan ini caranya? Coba Teknik kita tanyakan ke yang membuatnya deh. Oh, itu Nah, ini kimlo. yang membuat. Kimlo ternyata apa? ada Kimlo kering ya, kimlo kan kering. ada Oh, kimlo kimlo basah kering. biasanya sebagai pengganti sayur sop itu yang tekniknya ya. direbus. Kalau kimlo kering ini teknik memasaknya dengan menggunakan minyak sedikit, Yang menggongseng namanya apa? Menggoseng atau menumis? menumis, bisa menumis. menumis. Ya digongseng atau menumis. Sering kalau orang Sunda bilang itu oseng-oseng atau orang Jawa Jadi, Bu, bisa. sayurannya direbus dulu nggak? Oh enggak, Oh, enggak, langsung aja. langsung Jadi saja. pertama yang dimasukkan itu apa nih? Kita menumis dulu Langsung bumbunya. Menumis bumbu Ya, dulu, pemirsa. menumis bumbu. Biarkan minyak yang sedikit tadi biarkan agak panas. Kemudian kita tumis bumbu, penyedap gula merah, garam, ya, garam. Setelah itu mana nih yang bahan bakunya yang cepat basi? Itu ada salah satu bahan yang cepat basi, Yang mana nih, Bu? Yang mana? jamur. Oh, jamur. Kalau jamur itu belakangan, saya kan sudah beberapa kali, oh ini jamur di belakang kan kurang matang, sehingga ini yang bikin cepat basi itu jamur sama Jamur. bakso. Oh, jadi jamur Harus duluan. Harus Ya, duluan. jamur, setelah jamur baru bakso. Udang Kemudian? juga kan kurang baik kalau terlalu lama. oh, Jadi jadi si udang harus proteinnya sudah tidak ada lagi ya. Hampir semua masakan kayak gitu, seperti Bu. itu. Tidak boleh terlalu lama-lama memasak. Ya, kemudian nanti setelah udang masuk, sudah tercampur merata, kita masukkan itu mie soun Oh, soun. atau bihun ya. Oh, bihun Itu bisa, soun juga bisa. Cuman kalau soun itu nantinya menggumpal. Kita menggunakan soun lungpau. Oh, Ya, berbeda.
Ada Kalau soun biasa gitu beda. berbeda. Kalau soun-soun biasa biasanya nanti jadi menggumpal, tidak satu-satu seperti itu, tidak terpisah. Kalau yang di tukang bakso tuh Bu, itu apa yang mie putih itu? Bihun itu. Iya, ada bihun, ada soun. Bihun Itu ada biasanya soun. menggumpal. Itu pakailah soun jagung. Ya, soun jagung itu bisa terurai. Oh, seperti itu. Berarti sudah Saya lengkap ya di masukkan situ ya? bersama-sama dengan itu brokoli. Brokoli. Nanti untuk bunga warna-warna merahnya kan ada cabai-cabai merah Sama ada sama tomat juga tuh. ada tomat untuk Tomat. asamnya. Daripada mempergunakan saus-saus yang sudah jadi, kita mempergunakan semua yang alami. Ya, Ya, demikian itu ya. saja barangkali. Setelah itu Kimlo. kimlo Kimlo kering kering. atau kita menyebutnya oseng-oseng. Oseng-oseng. Karena kita ya. menggongseng kan atau menumis, Oseng-oseng, ya. ya. Oseng-oseng atau menumis. Yes. Jadi yang mau dijelaskan nih yang mana teknik yang mana dulu nih ya biar lebih jelas lagi bagaimana cara membuat gulenya. Kalau ini yang Bagaimana? masak ibu tadi. Oh, gitu? Katanya cuma masak ini aja, masak kerupuk. Oh, masak kerupuk. Sama masak jeli. Perasaan diborong ini. Iya. Nah, gini kan tadi sedikit sudah diceritakan. Yang ini sudah diceritakan ya bagaimana kimlo kering ya. iya. Saya mau menjelasin ini deh. Itu dulu Oh, aja. boleh boleh. Lumayan. Kerupuk. Kerupuk. Wah, yang Jadi, paling digemari, banyak kerupuk digemari. ini kan ya semuanya tahu lah, digoreng ya Bu, digoreng. Cuman supaya menggoreng juga. Tadi ada yang pertama itu kan menumis ya Bu. Ya, menumis. Yang minyaknya dikit. Dikit, Gitu. minyaknya sedikit. Minyaknya sedikit. Menumis namanya. Nah, terus ada yang lebih banyak dari menumis itu si minyaknya volume minyaknya itu Volume lebih tinggi. minyaknya, ya. Itu contohnya kalau kita goreng telur tuh Bu. Nah, goreng telur, atau goreng ikan. daging, goreng ikan. Ah, Itu goreng kan minyaknya daging. nggak terlalu banyak ya. Iya. Nggak, jadi si bahan masakannya itu nggak sampai tenggelam di dalam minyak seperti itu. Itu yang seperti namanya pan frying Bu. Pan frying. Ya, Pan frying. Nah, kalau Pan ini frying. kerupuk ini kita pakai teknik deep frying. Deep frying. Dalam gitu. Dalam. Dengan minyak banyak. Minyaknya Ya, banyak. harus Sampai tenggelam. tenggelam gitu. Sebenarnya kalau masak kerupuk seperti ini, kita tuh minyaknya juga harus panasnya sesuai gitu Bu. Kalau sampai minyaknya kurang panas, Iya. ini nggak merekah gitu. Ya mekar, tidak mekar ya, tidak mekar. Bantat istilahnya gitu ya. Bantat. Bantat. Suka ada yang sengaja memang Dalam bikin Sunda. bantat itu bikin seblak gitu kerupuk yang bantat. Ya, kerupuk bantat. Itu kalau minyaknya agak dingin tuh Bu, itu nanti kerupuknya nggak mekar. Nggak mekar. Kalau minyaknya panas, ya nanti jatuhnya mekar seperti ini. Ya disesuaikan peruntukannya untuk apa. Kalau untuk kerupuk ya enaknya mekar gini kan, crispy kriuk-kriuk gitu. Kriuk-kriuk. Nah itu memasak dengan minyak, tapi yang minyaknya banyak. Atau tadi kita sebutnya deep frying. Deep Jadi frying. yang memasak menggunakan minyak itu, tadi yang minyaknya sedikit, yang Ya, masaknya tadi. masang ya. Terus ada ini deep frying. Deep frying, yang minyaknya banyak. Terus yang tadi contoh masak ayam goreng atau masak ikan itu yang pan frying. Itu kalau yang memasak menggunakan minyak. Minyak yang sedang. Berarti ada tiga teknik menggoreng ya. Iya. Ada tiga, yang menggoreng ada tiga. Ya. Baiklah, kalau kita lihat tampilan dari gula ini sangat menarik sekali. Cantik ya Bu. Biasanya, cantik banget. Kalau tidak salah, untuk membuat gulai ada satu bahannya itu santan. Nah, bagaimana supaya santan itu bisa menyatu seperti ini dan kelihatan cantik? Ibu nih jagonya nih. Aduh, kok ibu lagi? Iya Kita kan, coba aja ya. Bu jago namanya. Aduh, aku bukan jago. Ini tekniknya, selain tadi menyetuk, Ya. ada teknik simmering. Simmering ini proses pendidikan dengan secara perlahan-lahan. Mulai dari Apinya berarti harus kecil ini. betul sekali Bu Tati. Jadi apinya agak dikecilkan, kemudian nanti proses mengaduknya juga perlahan. Emang kalau api kecil mendidih Bu? Mendidih, Oh, mendidih. kan tetap saja panas. Oh. Cuman ya Agak karena lama disebut mungkin. perlahan ya pasti lama. Iya, gitu. tapi tetap sama mendidih ya Bu? Ya, mau cepat atau mau Lama? lama? Iya benar. Nah, kalau cepat nanti hasilnya tidak seperti tampilan sekarang. Jadi santannya tidak pecah? solid, yang namanya Oh. santannya pecah. Nah, Oke. itu cara simmering. Itu masuk teknik memasak basah juga berarti ya Bu? Betul sekali Sadani. Tadi teh Ibu teh di awal teh bilang mengetim sama mengukus ya? Oh iya. Oh, itu ya, Bu, ya? Betul. Iya, itu tambahannya. Berarti pada teknik pengolahan basah atau kering ya itu?
Masih basah? Nah, teknik pengolahan basah ada mengukus dan mengetim ya. Mengetim. Mengukus, mengetim keduanya sama Sama. dilakukan, ya. Karena melalui perantara air mendidih. Ya. Uap ya Bu? Betul. Pak Dani pasti sering melakukan kan? Masak nasi Bu? Iya, masak nasi. Nah, Tapi masak nasinya mungkin tidak seperti sekarang pakai magicom dan Iya sebagainya. Bu, yang pakai dandang Bu. Pakai dandang. Ya Bu, pakai benar. dandang, betul. Kalau untuk mengukus itu tetap karena ada yang dibutuhkan adalah uap airnya untuk memanaskannya. Uap air tersebut nanti untuk mengukus sama mengetim bisa. Bahkan Pak Dani mengetim dan mengukus nasi bisa sekaligus. Oh iya ya, Jadi kayak timnya diletakkan di atas nasi gitu. di atas bikin nasi. makanan bayi Bu. Betul, karena ibu kan dulu masih emak-emak, Iya. kalau sekarang nenek-nenek ya. Oh nenek-nenek. Bakalan lagi nanti untuk cucu. Iya benar. Caranya mengukus, mengetim tadi sama mempergunakan Uap. air. Namun Bedanya? ya itu yang saya omongin Pak Dani, bedanya nanti ketika mengetim memasukkan pan kembali bisa langsung di dalam air tanpa mengukus nasi tadi. Bisa kita multifungsi ya, sambil mengukus nasi kemudian mengetim di atasnya. Nah itu caranya, simpan pan, bahan makanan yang akan kita tim, kemudian ditambah lagi air supaya teksturnya kan kita ingin tampilan yang lebih lembut untuk bayi itu. Nah itu multifungsinya di situ. Jadi Hemat mungkin energi. Itu. Sekali dayung 20 terlampaui seperti itu. Jadi intinya bedanya kalau yang mengetim itu pancinya 2 ya Bu, double. Nah kalau yang mengukus itu ya 1 panci aja, tapi suka ada sarangan yang bolong-bolong itu. Tapi uapnya dalam prosesnya antara mengetim dan mengukus bisa samaan, bisa barengan ya Bu tadi. Bisa barengan juga. untuk yang menghemat energi itu biar nggak usah capek-capek juga ya Bu. Seperti itu. Itu yang mengukus dan mengetim. Ya. Ada lagi yang di sini ya. Nah, sebenarnya Bu ada satu lagi Bu, teknik yang memasak basah. Ini kan kita lagi teknik memasak basah ya. Yang mencelupkannya sebentar itu Ya, Pak Dani. ya itu. Sayuran Jadi sayuran ya Bu ya. Sayuran itu kan kalau kita beli sayuran ya Bu kan kita tuh nggak tahu ya dari petaninya itu prosesnya seperti apa. Ada yang pakai pestisida atau mungkin ada ulat segala macam kan, ada bakteri segala macam yang nempel di sana. Dan memasak sayur itu harus sebentar Bu, nggak boleh lama-lama. Justru kalau terlalu lama, nutrisi yang ada di dalam sayurnya itu nanti jadi rusak. Hilang gitu seperti itu. Nah, ada satu teknik memasak namanya memblansir. Ya, jadi memblansir itu memasukkan sayuran ke dalam air yang mendidih, tapi tidak lama-lama. Berarti airnya harus mendidih dulu, kemudian masukkan sayuran, dan tidak boleh lama-lama. Ya, nggak usah lama-lama. Hanya sekedar membunuh pestisida barangkali. Menghilangkan pestisida dan membunuh organisme-organisme yang nempel di situ. Karena yang kita makan itu kan harus sesuatu yang baik ya Bu. Harus yang bersih juga, harus sehat ya. Karena kalau seperti itu. Kalau asal makan aja ya mungkin kenyang, tapi ya kita nggak dapat. Seperti itu. Seperti memblansir sendiri itu tidak hanya di dalam air sebetulnya. Contoh itu menumis itu supaya warnanya hijau dan jagung itu tidak coklat sama sekali ya. Itu karena sebentar waktu pakai minyak gitu. Memang mau pakai minyak ataupun pakai air, masak sebentar itu agar warna dari si bahan itu tetap terjaga Bu. Teksturnya segala macam. Tampilan dari bahannya tidak berubah banyak gitu ya. Seperti itu. Itu memasak yang waktunya nggak lama-lama gitulah. Memblansir lah. Tahap-tahap pengolahan ini ternyata banyak ya. Ada satu lagi yang belum kita bicarakan. Ini satenya belum kita bahas. Terlewat juga. Makanan yang siap saji lah, cepet ya. Iya Bu. Dan banyak sejuta umat itu. Gitu ya. Makanan sejuta umat. Tapi ada teknik untuk memasak yang ini. Kita coba ya. Tekniknya apa? Kebetulan itu tadi yang memasak saya Bu. Mulai dari tahap persiapan loh. Soalnya
sering ada yang hitam-hitam dan gosong saya itu. Itu saya Bu, dulu juga seperti itu kalau masak Nah, sate. bagaimana caranya tuh? Nih kalau saya nih ya Bu, masak sate, masak pas dimakan itu tinggal sisa tusuknya. Satenya udah hilang. Iya, kenapa bisa begitu? Kadang ada satenya jatuh, Iya. copot dari tusukannya. Kadang ada yang satenya gosong. Tapi Bu, setelah saya belajar sama Ibu, saya jadi jago Bu memasak. Pak Dani bisa aja. Itu kan hanya sekedar dalam persiapan Ibu, yang harus kita berarti tahap perhatikan. persiapannya. Bikin sate jago Bu. Mulai dari mencucinya, Tuh, mencuci. kemudian pertama ini kalau kita mau usaha sate itu kan harus ditimbang dulu ya. Iya Bu. Satunya itu Satu tusuk itu berapa gram? Itu satu tusuk. Jangan asal iris-iris aja Bu. 1 kilo itu harus jadi berapa Nah. tusuk? Oh, namanya juga Ini kewirausahaan. Apalagi nanti akan menjadi wirausahawan. Iya, wirausaha itu harus pandai-pandai. Yang mengambil ide usaha sate. Iya, Sate benar. marangki, sate Yang ayam, betul-betul sate kambing, dan sebagainya. melakukan untuk usaha itu ya. Iya. Nah, pokoknya kalau untuk sate nanti teknik-tekniknya banyak belajar sama Ibu. Coba langsung saja. Tekniknya menggriling. Itu kalau memasaknya ya Bu. Kalau memasak, Maksudnya yang maksudnya mana? mengiris satenya gitu ya. Ini mulai dari cara memotong. Persiapan, Nah, cara persiapan. memotong Persiapan. daging. Apakah perlu? Ini ada caranya? Ada, Bu. Tidak sembarangan. Kita filet dulu merata. Kemudian cara memotongnya juga diagonal, tidak lurus, lihat seratnya dagingnya itu sendiri. Nanti potongannya ini kan lurus nih Bu Teti ya. Iya. Nanti potong diagonal supaya tampilan untuk di ujungnya juga kelihatan lancipnya, Lancip. tidak kalau kotak. Iya. Lebih kata itu biasanya tadi Pak Dani sudah mencoba ketika jatuh, Bu. dibakar pada jatuh. Ternyata Tampilannya juga kurang rapi. gitu ya. harus diperhatikan serat-seratnya Bu. Serat jadi kalau bentuk daging itu serat tuh, ya. ya. Harus diperhatikan. Serat itu kan ada arahnya Bu ya. Kalau ada arahnya ke sini jangan langsung potong di sini gitu. Harus tadi kata Ibu diagonal, Diagonal, seperti itu. Jadi, melintang lah nah, ya, seperti ya. itu. Memotongnya diagonal. Ya kalau misalkan satenya supaya empuk, apakah itu ada rahasia? Ya. Nah, Tentu banyak ada Bu. rahasianya Banyak banyak ya. Pada umumnya sebetulnya sudah pada tahu. Ya. Pertama kita kan sebagai tim pembimbing untuk anak-anak wajib kita beritahu, atau bahkan anak-anak juga ada yang sudah tahu. Pak Dani guru biologi kan itu suka pakai daun pepaya. Iya, Itu Bu. ada kandungan enzim apa itu? Ada di enzim situ? papain, Bu, sebenarnya. Enzim papain. Jadi kan kalau ada beberapa yang masak sate itu masak sate ya Bu, Ya. suka masukin nanas. Oh, Di nanas. langsung nanas Nah, ya, atau ada yang hanya langsung ya. pakai apa daun pepaya gitu ya Bu. pepaya. Segala. Ada yang pakai udah jadi kan Bu, ada Tepung papain. tepung Oh, papain. tepung papain. Itu bisa Kadang juga. kalau saya supaya masih merah dagingnya sudah empuk, kelamaan itu bisa hancur. Ya. Sedikit aja itu sih nanasnya nih, Oh, Bu. Iya, Bu. nanas Iya, diparut. sedikit Nah. nanti kita satukan dengan bumbu ya. Nah. Jadi sebelum ditusuk kita campur dulu, istilahnya namanya di dalam persiapan adalah memarnir ya. Nah, Supaya Memarnir bumbunya ya, memarnir. meresap gitu. Jadi Sehingga memasukkan bumbunya bumbu meresap. dalam keadaan bahannya masih mentah Masih seperti mentah. itu. Jadi perlu disimpan berapa lama itu? Iya, Kalau tergantung pakai- Bu. Kalau pakai Tergantung. nanas itu enggak lama. Enggak Udah lama. lama. 5 menit atau 10 menit atau bagaimana? 10 menit sambil menunggu ditusuk juga. Nah, 10 itu menit sudah ya. Karena Bu, 10 saya kan menit. pernah berapa jam gitu ya saya simpan. Hancur dong. Pas saya tusuk, pas saya bakar itu ya udah hilang satenya. Jatuh-jatuh hancur semua. Rompak. Ya, karena Nah. itu Berarti bahaya juga ya nanas ya. Iya Bu. Bahaya juga ya. Karena enzimnya itu ya. enzim papain. Nah itu kan untuk teknik persiapan ya Bu, Oke. untuk membuat sate. Nah kalau memasaknya itu sendiri, membakar dalam artinya Nah, membakar membakar ada sate tekniknya itu ya. juga. ya ada. Ada. Baiklah. Kalau tadi kan kita ngomongin memasak pakai minyak ya, Ya. sama memasak pakai memasak basah atau yang pakai medium air ya. Air. Nah kalau sekarang kita mau yang nggak pakai apa-apa, nggak pakai minyak ataupun nggak pakai Ya air. tetap pakai api. Kalau Oh, pakai apa-apa iya. juga. Ya, itu Maksudnya nggak pakai minyak, nggak pakai air, tetap pakai api. Iya. Kan yang pakai air, pakai minyak pun ada apinya gitu. Ini mah langsung gitu ke Ini nggak pakai apinya. apa-apa, nanti nggak ada Nggak pakai, apa. aduh Bu. Nggak matang itu nanti. Baiklah. Nah ya itu Makanya jadi Pak Dani, memasak kering itu ada 3 jenis Bu. Ya. Yang mungkin pertama yang paling kita kenal sebelum kita bahas sate ya, ada yang mengoven.
Mengoven. Mengoven itu contohnya bikin roti itu atau bikin kue-kue ulang tahun segala macam tuh ya, kue tart. Nah, yang kedua ada menyangan atau menggongseng atau menyangrai lah istilah Sundanya. Jadi kita masukkan wajan ke api yang menyala gitu, terus kita masukkan bahannya, tapi kita nggak pakai apa-apa, nggak pakai minyak, nggak pakai air gitu. Itu menyangan namanya. Nah, kalau untuk memasak sate, mungkin kita tadi kata Ibu membakar ya, Bu. Ya, membakar. Nah, membakar, tapi sebenarnya dalam membakar pun ada tiga jenis malahan, Bu. Membakar 3 jenis. Nah, kalau ini memasak sate kan kita tusuk-tusuk dagingnya ya, terus kita simpan ke besi itu. Nah, terus di bawahnya kan ada arang. Besinya itu namanya griddle. Nah, teknik memasaknya grilling gitu. Grilling. Nah, itu kalau bikin sate itu ya. Ada juga Bu yang pakai pan. Nah, itu kalau di rumah kan ya, kita nggak mau repot nyiapin arang segala macam itu kan repot ya. Nah, kita pakai pan. Nah, si pan-nya gitu kita panaskan, terus kita masukin deh daging yang mau kita panggang di sana. Itu namanya pan broiling. Baru juga sekarang ada untuk roaster sendiri juga ada. Itu yang gede. Yang gede itu roasting namanya, Bu. Teknik yang pakai roaster itu. Kambing guling ya. Kambing guling atau ayam panggang gitu. Ayam panggang bukan ayam guling ya. Iya. Bebek packing sama ya. Itu khusus untuk yang gede-gede, Bu. Itu pakai ada yang masuk ke oven malahan itu yang besar gitu. Jadi kalau yang memasak kering itu tadi ada 3, ada menyangan, ada sambil mengoven disimpulkan sama juga ya. Membakar seperti itu. Itu yang memasak kering. Memasak basah? Memasak basah tadi ada apa aja, Bu? Ada Boiling. Ada Simmering itu yang tadi yang mendidihkan secara yang perlahan-lahan ya. Kemudian ada blanching. Kalau tadi pada ini memblansir. Ini mah blanching ya. Memblansir. Itu kalau mau bikin pempek ya tadi ya, Bu. Iya bisa. Kemudian pengetiman. Ya, pengukusan. Mengukus. Menyetup. Oke. Kalau menyetup tuh ini ya, Bu? Oh iya, menyetup. Kalau mengukus yang masak nasi tadi ya. Nasi bisa. Terus kalau yang mengetim itu yang bikin tim. Nasi tim juga bisa ya, nasi tim. Oke. Banyak lah yang sudah menjual nasi tim itu ya. Iya. Lumayan itu kalau ada ide gagasan untuk menjual itu tinggal dimodifikasi aja. Iya. Teknik pengolahannya. Nah, kelabunya iya Mbak Renala Ari ngajelaskan kerupuk teh di tek anu ayeuna bukan awal. Ada menggoreng. Di tek anu awal? Tadi mau awal udah. Sok ayeuna Ibu atas nyimpulkannya. Ayeuna abian berarti. Nah, jadi itu Bu tadi kan kata Ibu teknik-teknik memasak basah ya. Basah ya. Kalau tadi yang saya itu yang kering. Terus yang pakai minyak juga sudah kita jelaskan tadi, ada yang minyaknya sedikit menumis, ada yang minyaknya agak banyakan tuh ya, yang ada pan frying. Merebus tuh ya, lupa ya. Oh ya, yang puding ya, puding direbus. Udah. Kesimpulan. Iya. Kesimpulannya berarti ya, Bu. Iya. Nah, tadi kita lanjut, yang ini tadi memasak menggunakan minyak. Iya. Ada yang pan frying sama deep frying. Kemudian meskipun banyak ya Bu teknik-teknik memasaknya, kita kan suka ngebandingin itu, teknik mana yang paling bagus itu. Sebenarnya teknik masak mana? Ya seperti itu. Yang dipergunakan untuk mengolah suatu makanan. Nah, sebenarnya apa? Pada intinya setiap teknik memasak itu akan cocok dengan jenis makanannya, Bu. Contoh, ini kan kita Ibu masak gulai ya. Caranya tadi dengan menyetup ya. Kalau memasak gulai, nah segala macam ya, merebus, menyetup, segala macam ya Bu, banyak ya. Nah, itu untuk memasak gulai, Bu. Nah, tetapi kalau kita memasak gulai dengan teknik membakar, itu ya tentu tidak akan jadi gulai gitu. Artinya setiap teknik memasak itu akan sesuai dengan jenis makanan yang akan dimasak. Di makanan khas daerah itu ada ciri khasnya masing-masing. Setiap makanan itu pasti menggunakan teknik yang ya bermacam-macam ya Bu, seperti itu. Belum lagi ada resep keluarganya, resep turun-temurun segala macam, itu pasti yang membuat resep buhun seperti itu. Yang sudah turun-temurun mungkin ya Bu ya, udah dari sananya. Namanya resep buhun. Nah, itu berarti untuk setiap teknik itu akan sesuai dengan jenis makanannya. Lalu ada, kalau ngomongin makanan, Bu,
kan kita tuh suka ngelihat makannya udah jadi tertata di meja rapi, pengen langsung makan itu. Ya, berarti itu ada satu teknik lagi, yaitu teknik penyajian atau teknik pengemasan, sehingga Sebelum itu, makanan terhidang menarik. Sebelum itu ada teknik persiapan, Bu. Persiapan Ya. juga. Ini Bu, masak ini makannya cuma berapa piring? Persiapannya Bu semeja ini penuh, Bu. Pokoknya Ibu lah luar biasa mencuci ya, Bu. memotong, menggilingnya itu Segala dulu macam. digiling kalau buhun. Sekarang sudah ada blender, Bu, tadi. Iya. Iya, jadi bisa Kalau langsung kemarin ya. kan ada Bu, beberapa dulu yang mah harus saya mengulek ulang. gitu, Iya, mengulek. ulang tetap dibutuhkan untuk menggeprek sifatnya yang tidak dihaluskan seperti serai, jahe itu kan. Iya. Itu harus kita geprek, nggak mungkin digiling ya. Jadi memarinasi juga Iya. ada di sana. Jadi pada intinya sebelum memasak itu harus persiapannya panjang. Perasaannya panjang. Nah, udah masakannya udah jadi pun ya harus ada pengemasan yang luar biasa. Pengemasan. Nah, ini termasuk pengemasan. Ya, ini Jadi kalau menyajikan hidangan ya, itu menyajikan termasuk itu pengemasan. pengemasan. Ya. mungkin istilahnya plating gitu ya, Bu. Jadi kita menyiapkan mau seperti apa nih hidangan kita yang sudah jadi ini. Kalau untuk masakan yang berupa makanan awetan segala macam itu kan ada packing gitu istilahnya, Bu. Packing. Ya. Jadi Mau kemasannya seperti apa gitu, kemasannya, Kemasannya mungkin dibuat yang lebih bagus. Ya. Ada tekniknya. Dengan dibantu dengan teknik digitalisasi sekarang ya. Ya, Bu, pasti seperti itu. Teknik pengemasan yang bagus sekali. Kemasannya akan didapatkan yang terbagus. Nah, ini adalah kemasan makanan pada saat siap saji. Ya, Itu seperti betul. ini. Siap saji. Karena salah satunya kenapa penting kemasan dan penyajian itu akan meningkatkan nilai jual. Nilai jual. Terus nyawanya, Bu. Selera. Nyawanya, Bu. Menggunakan Jadi selera meningkatkan selera makan, Iya. nilai jualnya juga tinggi, gitu ya. Kalau ini Bu ada istilah kan kita makan. Nanti ke pemasaran itu. jatuh cinta pada pandangan pertama, Bu. Nah, itu Jadi dia. Ingin jatuh cinta pada pandangan pertama berarti penyajian. Nah, seperti itu. Harus bagus Bu Harus penyajiannya. bagus, ya. Jadi pas orang lihat, wow, ini menarik gitu, menggugah selera itu. Tampilannya Tampilannya seperti luar biasa. apa, Ya. ya? Jadi tergiur gitu kan, menggugah nafsu makan lah seperti itu. Makanya tadi ini summary itu harus betul-betul Nah, diperhatikan karena nanti bisa jadi santannya pecah Nah, itu, sudah Bu. bakal tidak mengundang selera dan barangkali nanti di dalam tekniknya ini orang pada saat produksi kurang hati-hati Nah, iya. atau ceroboh. Jadi Semuanya semuanya harus tadi kita diperhatikan. sudah ini ya, sudah kita bisa bicara banyak sekali. Banyak sekali. Berarti kesimpulannya yang pertama itu ada ya, untuk memasak itu dalam teknik pemasakan yang pertama itu ada persiapan, Persiapan. kemudian pelaksanaan dengan menggunakan teknik, dan ketiganya adalah penyajian. penyajian atau Penyajian. teknik pengemasan. Demikian mungkin Barangkali ada demikian. tambahan. Baiklah. Sudah sepertinya ya, Bu ya. Sudah cukup ya untuk teknik pengolahan ya. Teknik-tekniknya dulu kan. Nanti terkait pemasaran segala macam itu mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi ya, Bu, untuk membahas seperti apa pemasaran yang bagus gitu ya ke depannya. Setelah kemasan barangkali ya. Ya, setelah pengemasan. Bahkan mungkin sampai perhitungan. Oh, Ya, break even point-nya, Bu. Iya, Ya, untuk BEP. Ya, BEP. Baiklah, pertemuan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Purwanti dan Pak Dhani bisa dipahami oleh kita semua, sehingga kita bisa menjadikan inspirasi dalam memasak. Ya, baiklah, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Semangat dan harus kreatif. Siap. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The days we were told would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita.
such a sight, watching all the lovers fall into